Hai semuanya, aku Marcella dan hari ini aku bakal ngasih tahu kalian urutan pemakaian skincare yang tepat buat kalian yang masih remaja. Aku tahu banget nih, banyak banget skincare yang ada di dunia saat ini dengan berbagai formula, kandungan, dan segala macemnya. Apalagi mengingat sekarang udah makin banyak orang yang peduli sama kecantikan kulit sendiri nih. Makanya nggak heran ya kalau skincare itu sekarang ada banyak. Cuma yang jadi masalahnya, percuma kalian pakai skincare yang bagus dan mahal sekalipun kalau urutan pemakaiannya aja kalian masih salah nih. Nah, makanya kali ini aku bakal bahas gimana caranya urutan pemakaian skincare yang baik dan benar buat kalian yang masih remaja. Oke, kita langsung mulai ya. Nah, yang pertama, yang paling penting adalah double cleansing. Namanya aja nih double cleansing, berarti tandanya kalian harus cuci muka kalian 2 kali gitu. Nah, biasanya sih double cleansing ini perpaduan antara dua sabun cuci muka ya. Entah itu cleansing oil dan sabun cuci muka yang biasa, cleansing balm sama sabun cuci muka, atau micellar water sama sabun cuci muka. Tapi sebenarnya nih, kalian juga bisa gunain satu sabun cuci muka aja untuk pemakaian 2 kali. Jadi namanya double cleansing begitu. Nah, kalau aku sendiri sih biasanya pakai gabungan antara micellar water sama sabun cuci muka. Untuk micellar waternya sendiri aku pakai yang ini, Garnier Micellar Cleansing Water. Buat kalian yang baru tahu nih, sebenarnya micellar water itu adalah terbuat dari kandungan micelle. Dia itu teksturnya kayak air dan gampang banget menyerap minyak dan kotoran yang ada di wajah supaya jadi bersih begitu. Nah, kalau Garnier yang ini sendiri sih aku pakai yang warna biru ya, karena dia sebenarnya ada 3 varian. Kalau warna yang biru itu untuk kulit kita yang punya kulit berminyak dan kombinasi. Kalau yang warna pink cocok untuk kulit sensitif, sedangkan ada yang satu lagi yang warna kuning, dia tuh ada campuran micellar waternya sama minyaknya, karena itu berfungsi untuk menghapus makeup yang waterproof begitu. Nah, kalau aku pakai ini sih caranya gampang banget, tinggal aku tuangin aja ke kapas, terus aku usap-usap ke muka begitu. Nah, biasanya sih aku pakai ini kalau pakai makeup otomatis pasti aku bersihin pakai micellar water dulu, terus aku cuci muka. Tapi biasanya kalaupun aku nggak pakai makeup, aku tetap pakai ini setiap harinya karena aku pakai sunscreen nih. Sedangkan sunscreen itu susah banget hilangnya, dia mirip banget kayak makeup gitu, dia susah hilangnya. Supaya dia nggak bikin kulit kita jerawatan, jadi kita mesti pakai yang namanya micellar water untuk step pertama. Nah, untuk step kedua double cleansing, aku sih pakai sabun cuci muka yang biasa aja ya. Aku biasa pakai yang ini, Asepsosulfur. Di dalamnya ini katanya dia udah punya salicylic acid, jadi cocok banget buat kulit yang berjerawat nih. Terserah sih kalian mau pakai apa ya. Kalau aku sendiri sih pakai sabun batang. Ini Asepso ini sabun batang, karena punya kandungan sulfurnya dan salicylic acid, makanya dia bilang katanya bisa membersihkan pori-pori yang tersumbat, terus mengurangi produksi sebum yang bikin kulit jerawatan, dan juga bikin kulit jadi kelihatan cerah dan bersih. Dia bilang sih kayak gitu. Nah, untuk pakai sabun cuci muka yang benar, aku yakin banyak dari kalian yang masih salah sih ya. Karena sebenarnya tuh harusnya kita tuh bikin berbusa dulu di tangan kita, bener-bener sampai berbusa banget, terus baru kita usap-usapin ke muka nih, ke seluruh muka begitu. Dan itu harus dilakukan selama kurang lebih 1 menit. Jadi kalian tuh gosok-gosok muka kayak gini lembut-lembut itu selama 1 menit gitu, supaya bisa ngangkat kotoran di seluruh muka kita. Jadi jangan sampai misalnya kalian pakai sabun cair atau pakai facial wash biasa gitu, terus tiba-tiba kalian langsung baur-baurin ke muka, terus langsung digosok-gosok sebentar, terus langsung dibilas. Percuma guys, itu nggak akan bisa ngebersihin kotoran yang ada di muka kalian. Oke, jadi ingat, dibuat berbusa dulu di tangan, terus digosok-gosokin pelan-pelan ke seluruh muka selama kurang lebih 1 menit, terus baru dibilas deh pakai air. Begitu, itu dia step pertama kita untuk double cleansing. Nah, selanjutnya kita ke step kedua, yaitu pakai toner. Toner itu fungsinya adalah untuk menyeimbangkan pH kulit, supaya kulit itu nggak jadi makin bermasalah. Nah, selain itu, toner juga penting banget untuk kita pakai, terutama untuk kulit yang berminyak. Karena toner itu bisa mengangkat kotoran atau sisa sabun cuci muka yang masih ada di muka kita nih, dan nggak bisa dibilas sepenuhnya dengan air begitu. Jadi coba deh kalian bayangin, masa sabun cuci muka nggak kalian bilas dengan bener? Gimana caranya kalian mau punya kulit yang bersih kalau sabun cuci muka yang penuh kotoran itu malah masih ada di permukaan kulit kalian begitu. Makanya toner itu penting banget. Nah, aku sih sendiri pakai toner nggak
Nggak apa ya, nggak mahal-mahal ya. Aku pakai toner kesukaan semua orang, yaitu Viva yang varian green tea, karena katanya ini bisa apa namanya, melawan bakteri penyebab jerawat dan juga menyejukkan dan melembutkan kulit. Di dalamnya ini juga ada kandungan tea tree oil dan allantoin sih, yang buat ya untuk menyegarkan kulit dan juga bikin kulit nggak jadi gampang jerawatan sih gitu. Nah sebenarnya sih Viva Face Tonic ini ada banyak macemnya ya. Ada yang punya ekstrak bengkoang lah, punya ekstrak cucumber lah, ada punya ekstrak spirulina, sama yang lemon, tergantung kebutuhan kulit kalian. Nah, setelah dari toner, biasanya nih untuk remaja boleh pakai serum atau essence. Cuman aku sih sebenarnya nggak nyaranin kalian untuk pakai itu dulu, apalagi buat kalian yang masih pemula ya. Nah, kalaupun misalnya kalian pengen banget pakai serum atau essence, aku lebih menyarankan kalian pakai essence, karena pada intinya sebenarnya serum dan essence itu sama aja nih girls. Bedanya sih cuman kandungan aktifnya aja. Jadi serum itu kan lebih kental, kandungan aktifnya lebih tinggi, sedangkan essence lebih cair, sehingga kandungan aktifnya lebih rendah. Jadi ya untuk remaja sih essence aja udah cukup sih sebenarnya begitu. Nah, untuk rekomendasi produknya sih sebenarnya aku nyaranin kalian untuk pakai Avoskin Perfect Hydrating Treatment Essence, karena itu tuh bagus banget untuk kulitku. Aku sekarang udah nggak pakai lagi, aku ganti essence yang lain, tapi sengaja aku nggak masukin karena menurutku untuk kulit remaja masih belum butuh kok untuk serum dan essence, apalagi kalian baru pemula ya begitu. Kita lanjut aja ya langsung ke step ketiga, yaitu pakai pelembab. Nah, step ketiga yaitu pelembab, itu penting banget walaupun kalian punya kulit yang berminyak. Jadi apapun jenis kulit kalian, mulai dari normal, kering, berminyak, sensitif, hingga kombinasi, semua harus pakai pelembab. Pelembab tuh gunanya apa sih? Sebenarnya pelembab itu ya selain untuk menghidrasi kulit biar nggak kering, itu dia juga bisa mengontrol sebum untuk kulit berminyak nih. Selain itu dia juga bisa melindungi kulit kita dari entah itu kotoran, radikal bebas, dan lain-lain. Jadi penting banget namanya pakai pelembab begitu. Nah, untuk remaja, aku lebih nyaranin kalian untuk pakai pelembab yang bentuknya gel, karena biasanya wajah remaja itu masih gak terlalu kering kayak orang yang udah lebih tua ya. Jadi pelembab gel ini lebih gampang nyerap ke dalam kulit kalian supaya gak terasa berat dan lengket di kulit. Aku sendiri sih biasa pakai yang ini. Aku yakin semua orang pasti tahu ini, ya betul. Ini Natrap Soothing Gel Aloe Vera. Aku pakai ini karena pertama dia bentuknya gel otomatis, dan kedua dia katanya bisa ngurangin jerawat dan segala macemnya gitu. Dan dia juga salah satu produk multifungsi ya, jadi nggak cuma bisa dipakein ke muka doang untuk pelembab, dia juga bisa jadi masker, bisa juga jadi masker rambut, bisa juga jadi pelembab kulit, bisa juga nenangin kulit berjerawat, bisa juga nenangin kulit yang habis terbakar sinar matahari. Jadi pokoknya ini produk serbaguna banget, walaupun harganya gak mahal nih, harganya 98.000 untuk yang 300 ml. Tapi menurutku sih ini worth it banget ya, karena aku biasa pakai ini cuma buat melembabkan muka aja, dan itu bisa habis kurang lebih 2-3 bulan. Jadi bener-bener worth it banget sih menurut aku gitu. Nah, cuman buat kalian yang lebih pengen pelembab yang lebih murah nih, aku lebih nyaranin yang ini sih, Citra yang Green Tea Anti Acne Facial Moisturizer. Ini sebenarnya bukan bentuknya gel, dia bentuknya agak krim, cuma krimnya tuh benar-benar ringan banget di muka, jadi nggak bikin berat. Terus dia punya kandungan SPF-nya sih sebenarnya, jadi lebih baik dipakai buat pagi hari supaya untuk melindungi kulit dari sinar matahari begitu. Ini sebenarnya punya sedikit white cast ya, jadi kalian harus hati-hati pakai ini, pakainya dikit-dikit aja, gak usah banyak-banyak. Itu untuk pelembab apapun, pokoknya untuk tahu gimana caranya pelembab itu sesuai dengan kebutuhan kulit kita atau enggak, pokoknya kalian baurin ke muka. Jadi pakai pelembab, baurin ke muka, terus kalian lihat apa masih ada yang kesisa nggak, misalnya pelembabnya kesisa di bagian sini atau bagian hidung gitu kan, atau bagian mana gitu, itu berarti tandanya kalian kelebihan pakai pelembabnya. Nah, kalau misalnya kalian udah coba tipis-tipis pakai pelembab terus masih merasa kayak kering di dagu atau kering di dahi gitu, coba aja tambahin sedikit-sedikit. Pokoknya itu perlu trial and error sih untuk kalian mengetahui seberapa banyak pelembab yang cocok untuk kebutuhan kulit kalian begitu. Oke.
Nah, selanjutnya kita lanjut ke step keempat. Biasanya ini cuma boleh dilakukan ketika pagi dan siang hari ya, yaitu menggunakan sunscreen. Aku pakai sunscreen dari yang Emina, yang Sun Protection SPF 30. Sunscreen itu penting banget sesuai namanya. Dia itu untuk melindungi kulit kita dari sinar matahari ya. Yang disarankan sih sebenarnya SPF 30, minimal SPF 30. Kurang dari itu sih sebenarnya kurang disaranin ya, karena kita tahu sendiri lapisan ozon di bumi itu sekarang udah tipis dan sinar matahari masuk makin tajam gitu ke bumi. Jadi lebih baik ya gunain SPF 30 seminimal mungkin. Ya nggak berarti juga kalau kalian gunain SPF 100 itu bagus ya girls. Ya pokoknya ya yang minimal-minimal aja lah gitu ya, nggak usah yang terlalu parah, apalagi untuk kalian yang cuma di rumah aja. Yang pasti ini harus diaplikasiin setiap pagi setelah kalian udah ngelakuin 3 step yang tadi aku kasih tahu gitu. Nah, kalau sunscreen dari Emina ini sebenarnya dia ringan sih, menurut aku ringan. Dia juga gampang gitu meresapnya ke kulit supaya nggak lengket. Cuman kalau kalian pakai di kamar kalian yang lagi agak panas dan pengap, ini tuh pasti akan lengket banget. Jadi aku saranin sih pakainya di tempat yang agak adem ya, supaya kalian nggak merasa ini terlalu lengket gitu di kulit. Dia sedikit menimbulkan white cast, jadi hati-hati buat kalian. Kalau buat aku sih white cast-nya akan menghilang sendiri setelah aku diamin sekitar 3-5 menit. Setelah itu baru aku pakai makeup begitu. Nah, step selanjutnya, kalau yang tadi stepnya untuk di pagi hari, sekarang stepnya untuk di malam hari. Jadi abis pakai pelembab, biasanya aku pakai obat jerawat. Obat jerawat ini sesuai namanya ya, untuk menghilangkan jerawat. Apalagi jerawat yang baru mau muncul, udah lagi mateng-matengnya, udah keluar putih-putihnya, sama udah kempes dan pengen menghilang nih. Penting banget obat jerawat karena ya untuk menghilangkan jerawat ya, aku bilang gitu. Nah, itu dia adanya di step terakhir ya, abis pelembab ya. Kalau aku sendiri sih pakainya yang ini, minyak oles khusus jerawat, namanya Wayang mungkin. Aku nggak tahu, pokoknya harganya ini murah banget. Dan tenang aja, ini udah BPOM kok. Di dalam sini kandungan utamanya sih sebenarnya bukan sulfur ya, tapi kalau kalian lihat dari bawahnya, kelihatan nggak tuh? Ada kuning-kuningnya, itu tuh kandungan sulfur. Dan sisanya tuh yang lain ada mentol lah, ada kurkuma, xanthorrhica rhizoma. What is that? Domestica rhizoma? Ya pokoknya ini kandungannya untuk merawat kulit yang lagi berjerawat. Aku sih saranin ini. Kalau nggak, kalian juga bisa gunain acne gel kayak yang Agnes punya atau Feril. Itu juga bagus untuk ngilangin jerawat dengan cepat begitu. Oke, jadi itu aja 5 urutan skincare buat remaja yang harus kalian pakai setiap hari nih. Tapi di sela-sela 5 ini sebenarnya ada yang perlu kalian pakai juga seminggu sekali, yaitu scrub dan juga masker. Scrub itu penting banget ya untuk mengeksfoliasi kulit, karena setiap harinya kulit kita itu bakalan memproduksi yang namanya sel kulit mati. Kalau sel kulit mati ini nggak dihilangin dari kulit kita, kulit bakalan langsung kelihatan jadi kusam terus dan bermasalah gitu deh. Makanya scrub itu penting banget. Kalian bisa ngelakuin 2 jenis scrub sih. Yang pertama physical exfoliating dan juga chemical exfoliating. Cuma kalau buat remaja kayaknya menurutku nih physical exfoliating itu penting ya, karena kalau chemical exfoliating jauh lebih penting untuk kalian yang usianya udah di atas 20 tahun, karena biasanya sel kulit mati kalian bakalan lebih cepet menumpuk lagi di kulit gitu. Nah, buat remaja sih biasanya sel kulit mati sih nggak begitu banyak menumpuk, cuma tetap perlu dihilangkan dengan scrub. Nah, untuk scrub sendiri sih biasanya aku pakai yang ini nih, Saint Eve yang apricot scrub. Dia itu di dalamnya ada ekstrak apricot yang katanya bisa membuat kulit jadi halus dan mulus. Sedangkan di dalamnya itu yang butiran-butiran scrubnya itu terbuat dari kulit kenari yang bisa mengeksfoliasi kulit kita supaya bersih dari yang namanya kotoran dan juga sel kulit mati nih. Aku pakai ini cuma seminggu sekali aja, kadang 2 kali seminggu kalau misalnya aku sering banget berkeringat karena olahraga ataupun sering pakai makeup. Tapi buat kalian yang punya kulit sensitif atau kulit yang kering, aku saranin untuk pakai ini hanya seminggu sekali ya.
Dan sebenarnya nggak cuma harus pakai yang ini sih, kalian bisa pakai scrub yang lain, karena scrub ini itu termasuk yang sangat deep banget mengeksfoliasi kulit. Jadi karena kulit kacang kenarinya itu bisa sangat kasar, jadi bisa menggores muka gitu. Jadi kalian bisa cari yang varian lain. Ada varian oatmeal juga yang lebih bagus buat kulit sensitif, atau mungkin brand lainnya, karena scrub itu nggak cuma punya Saint Eve kok, ada banyak banget gitu ya. Oh iya, aku lupa. Biasanya aku pakai scrub itu sehabis double cleansing ya. Jadi habis micellar water, sabun cuci muka, terus habis itu pakai ini. Atau nggak buat kalian yang takut banget mukanya jadi kering, kalian bisa habis pakai micellar water, cleansing oil atau cleansing balm apapun itu. Setelah itu kalian bisa langsung pakai face scrub ini, begitu. Jangan lupa juga untuk sebelum pakai face scrub kalian harus membilas muka pakai air anget ya, supaya pori-porinya agak kebuka dikit, biar sel kulit mati dan kotoran yang ada di pori-pori kalian itu lebih gampang keluarnya setelah pakai scrub ini. Begitu. Nah, selanjutnya biasa habis pakai scrub, aku pakai toner, dan setelah itu baru pakai masker. Aku sih biasa pakai masker, lebih milih masker krim ya, Bu, daripada sheet mask ya. Karena sheet mask itu gunanya sebenarnya untuk menghidrasi kulit aja, walaupun mereka mungkin klaimnya untuk menghilangkan jerawat lah atau menenangkan kulit lah. Sebenarnya sheet mask itu untuk menghidrasi wajah aja kok, melembabkan wajah aja, kayak pakai serum atau pakai essence biasa gitu. Nah, makanya aku biasanya pakai masker clay mask, karena itu bisa membantu menghilangkan masalah jerawatku. Aku biasa pakai yang ini, Wardah Nature Daily Mineral Plus Clarifying Clay Mask. Di dalamnya sendiri sih katanya ada mineral yang bisa menyerap minyak dan kotoran di wajah, terus ada carbon active formula yang bisa menyerap polutan. Jadi supaya kotoran-kotoran di kulit tuh bisa terserap semua lah pakai ini, katanya begitu. Tapi terserah kalian ya mau pakai masker apa ya. Kalian mau pakai cream mask juga boleh yang untuk melembabkan, terutama buat kalian yang kulitnya kering. Nah, itu dia tadi urutan pemakaian skincare buat remaja dari aku ya. Kalau misalnya kalian punya urutan skincare lainnya yang menurut kalian lebih baik, boleh banget komen di bawah. Atau mungkin kalian mau tanya-tanya lagi tentang urutan pemakaian skincare yang lain nih. Misalnya kayak pakai serum itu kapan, serum yang bagus itu apa, essence itu yang bagus yang seperti apa gitu-gitu. Boleh pokoknya tanya aja di kolom komentar, nanti aku bakal bahas di video selanjutnya. Oke deh kalau gitu, sampai di sini aja ya. Bye bye.